Salam sehat ya. Trading halt 2. After Lebaran Day, data diambil dari tanggal 27 Maret ya. Jadi Hamin 1 ya, sebelum cuti bersama ya. Sebelum cuti bersama Nyepi ya dan Lebaran sampai dengan 14 April 2025, yaitu 3 hari apa 2 hari. Ntar 14 April 14 April oh ya, setelah 5 hari ya, 5 hari after Lebaran, cuti bersama ya, after cuti bersama. Tapi di chart ini diambil pas hari kedua setelah cuti bersama, chartnya ya. Ya. Jadi ini sebelum Lebaran ya, sebelum cuti bersama, indeks dibuat hijau sebesar 0,59%. Nah, setelah libur Lebaran dan cuti bersama berakhir, dikagetkan ya, dengan indeks gap down lebih dari 9%, ya, di mana tutup di 7,9% minus. Ini betul-betul suatu bencana atau suatu ya kejadian yang luar biasa yang sifatnya negatif, di mana indeks tutup di minus 7,9%. Ini komposit kita atau Jakarta Composite Index ya, di mana chartnya seperti ini ya. Nah, penurunan dalam itu dipicu oleh perang tarif atau trade war ya. 2.0 yang kedua ya, di mana tarif seperti tercantum di tabel ini, di mana Cina kena 34%, Indonesia, di mana Indonesia ya? Indonesia itu 32, Taiwan, Korea Selatan, Indonesia ya 32, jadi Cina 34 ya. Cina 34, Indonesia 32 dan seterusnya ya. Ini beritanya news ya, perang dagang dimulai besok, rupiah diproyeksi babak belur ya. Ini tanggal berapa ya? Ya, kalau ingin lihat tanggal berapa bisa baca link sini ya. Sini ini tadi Trump terapan tarif impor 32% untuk produk Indonesia ya. Nah, rupanya ya, bursa udah mengetahui gelagat komposit kita akan seperti apa, maka timbul penyesuaian kebijakan terkait penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek menjadi sebagai berikut. Ya, intinya trading halt selama 30 menit apabila IHSG lebih dari 8% turun. Ya. Trading halt 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%, trading akan disuspend. Apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20%. Jadi ya 8% ya, trading halt.
kemudian 30 menit buka. Jika turun lebih dari 15% lagi, maka trading halt. Nah, mungkin 30 menit lagi, ya. Kalau lebih dari 20% IHSG, maka akan trading halt lagi sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah otoritas jasa keuangan. Itu ya, peraturan preventif sebelum kejadian, ya, udah dibuat peraturannya. Karena memang mungkin liburnya kebanyakan, karena liburnya cukup lebih dari 8 hari lah, ya. Nah, ini malang melintang harga komoditas, harga Dow Jones, ya, S&P 500 dan sebagainya. Ini ya, harganya ini seperti 4%. US Tax itu Nasdaq ini ya, turun 4%. Small Cap ya, turun 0,518%. Ya. Dow Jones turun 3,5, ya. S&P 500 turun 3,89, Nasdaq turun 4,73%. Small Cap dan seterusnya ya. Ini sekelas saja ya, karena video ini dibuat udah basi, maksudnya udah 14 hari atau tepatnya 9 hari perdagangan ya, karena banyak libur ya, jadi perdagangan dalam seminggunya cuma 4 hari perdagangan. Ya, ini Dow Jones 3,9, 4,8, 5,9 dan seterusnya. Nah, ya. Jadi Dow Jones yang merah dalam berhari-hari, ya, muncul berita tiba-tiba. Nah, ini bahasa Indonesianya langsung aja ya. Ini bahasa Inggrisnya kurang begitu paham bahasa Inggris, ya, terutama bahasa ekonomi, bahasa ya bursa ya. New breaking news ya. US market have best day. Ya, intinya setelah Trump tiba-tiba mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif impor selama 90 hari. Langsung bursa bergairah. Ya. Tunda penerapan tarif ya, impor 90 hari. Tarif akan ditunda ya. Ini makin panas, Trump menaikkan lagi tarif untuk Cina jadi 100% dan seterusnya. Banyak ya berita berseliweran. Nah, efek dari penundaan 90 hari tadi, Dow Jones langsung menguat dengan 7%. 7,8%, Nasdaq 12%, bayangkan Nasdaq naik 12%, pesta pora ya. S&P 9,5%. FTSE karena FTSE duluan ya, jadi Eropa duluan buka pasarnya, belum ada news mengenai penundaan 90 hari, maka Eropa merah ya. Sedangkan karena Amerika ya leadernya di bidang bursa atau di bidang saham ya, maka tweet itu biasanya yang kita anut, tweet yang berasal dari Amerika. Nikkei langsung kosong ya. Oh iya. Nah, di sini ya. Bentar ya. Kita konsen ke Indonesia aja ya.
Di sini, oh ini laporan kemarin ya, jadi Indonesia ini dulu, ya Nikkei dulu, Hang Seng dulu, Shanghai dulu, terus LQ45, IDX, IDX30 dulu, ya. Nah di sini Telkom naik 8%, Edo naik 8%, emerging market naik 6%, 6,9 tepatnya, oil naik 7%, ya. Oil WTI ya, oil Brent naik 4%, gold naik 2%, oh iya, gold naik 3%, untuk yang connect 2%,7%, yang gold 3081,29, bukan gold spot ya, naik 3,25%. Timah turun 3%, nickel minus 0,78%, silver naik, ya, natural gas naik 7%, coal minus, ya itu intinya. Nah, kenaikan berikutnya, nah setelah mantul tinggi, setelah naik tinggi, hari berikutnya koreksi. Itu hal yang wajar. Naik tinggi sampai 12% apa tadi ya? Iya, 12% Nasdaq ya, S&P 9%. Jadi wajar kalau terus koreksi di hari berikutnya ini. Eropa, nah baru menggeliat naik dari efek dari ditundanya perang tarif selama 90 hari untuk negosiasi. Nikkei naik 9%, HSI naik 2%. Iya. Energi ya ini naik. Ya. Ini VIX naik 21,53%, tanda jelek. Oil minus, oh ya ini pas paling ya. Gold 4%, gila ya. Nah intinya itu ya, datanya semrawut, tapi memang ya tadi tidak mengikuti day by day, jadi agak ngeblank. Nah itu ya. Jadi intinya, nah ini sebelum, ini before, ini after. Terus kita ke ini data ini ya. Jadi intinya setelah turun 7,9% ya di hari Selasa tanggal 8 April 2025, di mana low-nya di 9,65%, tutup di 7,9%, ini mantulnya nggak banyak ya. Rabu masih minus ya. Jadi dalam 2 hari ya, dalam 2 hari ya minus 8%. Terus Rabu langsung dibalas karena tadi pengumuman dari penundaan perang dagang, indeks naik 4,79%. Di mana posisi asing ya, tanggal ini asing jualan memang ya, waktu
turun 7,9% itu asing jualan 3,6%, di mana valuasi naik drastis hampir 2 kali lipat, yaitu 18,7 triliun ya. Terus hari berikutnya transaksi menurun, penurunan juga terbatas, di mana valuasi di 10,4 triliun. Nah, kemudian Kamis panic buying, ya, gap up, ya, di mana indeks ditutup 4,79%. Ya, dimana ya tadi pas 4,79% loss ya di hari Kamis tanggal 10 bulan 4 2025, itu indeks tertingginya di 5,74%, di mana di open dibuka di 5,07%. Jadi kalau kita ambil di pas posisi opening di tanggal 10 bulan 4 2025, itu jelas kita resiko loss tinggi karena open di 5,07, loss di 4,79%. Jadi close di bawah open. Berikutnya sempat panik juga, sempat gap down di minus 0,93%, yang bikin panik ya. Di low-nya di minus 1,68%, tapi akhirnya dengan happy ending, jadi mantul ini ya, itu tutup di 0,13%. Itu bursa kita di hari Jumat. Itu ya. Itu ini posisi asing masih jualan ya. Tapi indeks ini. Jadi diduga ada yang menopang indeks, entah diprediksi atau diduga itu terlibatnya Danantara dan BPJS tenaga kerja, tapi ini dugaan ya, prediksi, tidak ada bukti ya. Tapi hanya berdasarkan news yang ada, itu diduga oleh Jamsostek dan mungkin Danantara. Kemudian kita ingin lihat data LQ45, tepatnya IDX 80, untuk menguji chart emiten dalam menyikapi perang dagang, dan setelah perang dagang, maksudnya setelah ditunda 90 hari, itu efeknya seperti apa. Ya. Kita ke Inco. Nah, itu ya. Langsung di gap down selama 2 hari. Inco, SMGR sama kayaknya. Malah 3 hari berturut-turut. MDKA. Ya. MDKA, MBMA. Ya. Coba komposit ya, komposit sendiri, komposit. Iya. Gap down 9% lebih. Ya. Mantul, kemudian hari berikutnya juga mantul, terus ditutup di zona merah. MDKA ya. Iya. MBMA. Iya. NCKL. Iya. BRMS. ANTM. AMMN.
INTP, ESA, INKP, BRPT, Tekim, Tekim, iya, MAPI, ya, MAPI, MAPA, GJTL, ERA, SCMA, ACES, Auto, MNCN, INDI, ADMR, Harum, Akra, Elsa, Adro, Energi, Tegas, MDEC, ITMG, PTBA, Arto, seri TG, Saratoga ya, PNLF, banyak juga ya PNF, 80 banyak juga. BMRI, BBCA, BBRI, BBTN, BTPS, Bovin, Benga, BBNI, NISP, ya, NISP, KLBF, Mika, Health, Sido, UNTR, BMTR, ASII, SSIA, ISAT, MTEL, TOWR, JS Marga, TLKM, EGEO, Excel. Ya. Itu ya. Dia tinggal banyak juga, tinggal yang consumer. GGRM tembus 10.000 ke bawah. LSIP Cepin, TAPG Mior, Unilever, JPFA, MIDI, Alpha MIDI ya, ICBP, ICBP hancur juga, ICBP, CMRY,
yang kuat MCMRY ya. Amart, Alfamart ya. INDF. Kemudian PANI, ini jelas dalam ini. Oh, PANI enggak. PANI, Semra, BSDE, P1, CTRA, GoTo, EMTK. Nah, itu ya. Gambaran chart keseluruhan IDX 80 ketika terjadi panic selling di hari pertama, kedua, after lebaran. Kita pause dulu, kita sesuaikan chart sampai tertanggal hari ini, yaitu tanggal 17 ya, Kamis April 2025. Ya, ini gambaran sekilas ya. Ini dimana paniknya di hari ke-54, 54. Di sini 54. Di sini pas tanggal 456 naik 10% dengan volume tinggi. Coba kita lihat info. Volume tinggi. Inco. Nggak kelihatan ya. Ya. Itu nanti dicat aja ya, dicat yang kedua. Kita pause dulu. Ya, kita catnya diperpendek ya. Ini info. Coba kita ini tutup dulu aja dulu biar nggak ganggu. Nah. Gimana tanggal 10 April ya. 10 April ini 4 ya. 4 di 56 10% naiknya Inco. Kemudian naik lagi 57%, naik lagi 4%. 4,1% ya, itu Inco ya. Semen Gresik ya, di ke tanggal 14 April ya. Semen Gresik ya, di 58 dia naik tinggi, yaitu sebesar 58 14,95%. Ya, MTKA. Nah, nanti dia bisa riset sendiri ya, terlalu panjang soalnya kalau satu-satu. Nah, intinya untuk LQ45 nilai 7, nyawa 7 itu sesuatu banget ya. Ini terjadi tekim tapi kenaikannya cuma 1,2%. Tapi hari berikutnya 6%. Jadi jangan ragu untuk eksekusi ya. Kalau ada trading halt
yang ketiga, apalagi merah di hari yang kedua, karena jangan buru-buru lah ini untuk konsumsi. Karena apa? Karena sebentar. Kemarin trading halt yang pertama. Nah, trading halt yang pertama ini trading halt yang kedua. Ya, ini untuk historis ya. Jadi kebetulan trading halt yang pertama dan yang kedua, yang pertama itu memang lagi nggak trading, yang kedua juga nggak trading. Ya. Jadi tidak bisa merasakan feel-nya. Ya. Dimana pas trading halt yang pertama itu minus 3,84%, ya, minus 3,48%. Ini trading halt 1 sempat minus 7% ya. Nah, ini banyak membuat suntikan. Jadi perlu diperhatikan ya. Kita akan catat di trading halt 2 setelah lebaran. Nah, ini dimana sempat turun minus 9,65%, bahkan di open minus 9,16%, sebelum ditutup di angka 7,9% minus. Begitu, jadi setelah trading halt ya, setelah trading halt yang ini mantul, hari berikutnya panik juga masih ya, merah ya. Bandar memang pinter ini dulu ya. Ini ada pola yang antik ya. Jadi setelah trading halt, di mana waktu itu trading halt di 5% berhenti ya, bisa lihat di video trading halt 1 ya, ditutup di ditutup di minus 3,84%. Trading halt yang pertama, hari berikutnya langsung merah juga ya. Di gap down tapi tipis ini gap downnya, tapi sempat minus 1,2% ya. Walaupun akhirnya ditutup dengan di 1,42%. Kemudian hari ketiganya langsung gap up ya. Jadi panik buying, bahkan tertingginya di 2,14%, low-nya di 0,6%, closing di 1,11%. Ya. Jadi terus hari berikutnya merah lagi. Oh iya, ding, ini bukan ding. Oh, ini 1,22% ya, closing di 1,42%. Back-nya di 1,76%. Jadi setelah halt ya, dan hari berikutnya masih seolah-olah panik ya, sell, tapi terus mantul. Mantul ya. Hari Kamis mantul lagi. Koreksi ya. Terus tebel juga. Ini lebaran D, sebelum lebaran. 3 hari sebelum lebaran indeks merah. Indeks hijau tebel ya. Kemudian setelah lebaran ada trading halt 2
di mana gap down di minus 9,16%, backnya di minus 7,28%, ya, low-nya di minus 9,65%, close di minus 1,9%. Seperti halt yang pertama, halt kedua, seolah hari kedua masih panik. Oh, masih open masih di 0,5%. Yang benar aja. Ya. Kemudian hack-nya di 1,61%. Terus low-nya di 0,78%. Ini salah ini. Low-nya di sini kok. Ya, ada kesalahan. Terus close di 0,4% minus, ya, ada kesalahan ini. Ya, ini ya. Jadi tadi ada ralat sedikit. Tadi minus 0,5 sekian, sebetulnya 0,30%, ya. Dimana akhirnya close di 0,47%. Jadi setelah trading halt, ya. Terus kalau besoknya minus dalam, coba buy, ya. Ini trading halt kemarin, valuasinya sampai 18,7 triliun, ya. Trading halt yang pertama terjadi di 16,1 triliun, ya. Ini sebagai catatan. Ya, kita ingin tahu, ya, atau kita buat rumus di mana terutama untuk kasus trading halt, jika valuasi besar, ya, tapi bukan valuasi rebalancing, ya, seperti hari ini, ya, atau hari ini, maksudnya hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, di mana trading halt 1 setelah COVID, ya, di mana trading halt waktu ini yaitu sampai 5%. Ya, jadi pasar akan di halt jika penurunan indeks IHSG itu 5% minus. Setelah 30 menit akan dibuka kembali. Ya. Di sini menyentuh 5%, kemudian dibuka menyentuh minus 7%, ya. Kemudian mantul, ya, di mana ditutup di minus 3,84%. Ya, itu di mana valuasinya super, yaitu 16,1 triliun. Ya. Ini jarang terjadi. Ya. Nah, besoknya masih merah, ya. Bahkan sempat menyentuh di low 1,22% minus, ya, sebelum mantul sampai ke 1,476%, di close di 1,42%, ya. Sertakan chart daily-nya, ya, untuk IHSG. Nah, hari berikut, ya, ini hari kedua langsung mantul, ya. Mantulnya masih di bawah minus yang kemarin, dan memang hari 1, 2, 3, 4 itu minus, ya. Jadi 4 hari minus berturut-turut, terus trading halt. Besoknya mantul, ya, mantul lagi, minus lagi, karena memang
sedang trade war. Terus lagi. Nah, di sini ada sentimen lebaran efek. Ya, dimana kalau minus dalam dan valuasi gede, ya, itu dipertimbangkan untuk buy. Ya. Selasa, Rabu, Kamis, plusnya lumayan. Nah, setelah itu, after lebaran, nah tadi ini before lebaran, after lebaran, ada bad news yang sangat fenomenal oleh Donald Trump, di mana pajak ya apa tarif impor ya barang-barang di luar atau non AS itu naik minimal 10%, bahkan ada sampai 32%. Pasar langsung panik, indeks bursa ya atau BEI, Bursa Efek Indonesia, mengadakan atau ada aturan baru di mana trading halt itu terjadi di 8%. Ya. Untuk antisipasi adanya perang dagang, ya, padahal sebetulnya mereka masih dalam cuti bersama, tapi membuat aturan baru, lembur dia. Bursa Efek Indonesia lembur, membuat aturan baru di mana trading halt di 8% minus, kemudian sampai 15% setelah trading halt ya, di cut selama 30 menit perdagangan, dibuka minus lagi 15%, akan di halt lagi setengah jam lagi, akan dibuka lagi. Kalau menyentuh 20%, maka bursa akan disuspend dan menunggu keputusan OJK untuk open lagi bursa efeknya. Dan ini trading halt 2 ya, 7%, bahkan ya minus 9%, tepatnya minus 9,16%. Di open maka langsung halt, low-nya di minus 9,65% sebelum mantul ke high-nya di minus 7,28%, tutup di minus 7,9%. Nah, hari berikutnya, nah ini ya valuasinya 18,7 triliun, sangat besar, panik bener ini, terjadi kepanikan atau panik buying nggak tahu ya. Jadi jelas kepanikan. Ya. Di hari berikutnya di open langsung minus 0,3%, sempat mantul di 1,6%, di close di 0,47% minus. Nah, hari berikutnya langsung gap up. Di sini ada semacam relaksasi atau penangguhan ya. Penangguhan terhadap tarif selama 90 hari, maka pasar langsung gap up ya. Bahkan Dow Jones juga gap up dan closing di persentase yang masing, yaitu lebih dari 12% untuk Nasdaq ya. Terus S&P 500 itu 9%-an, sedangkan Dow Jones 7%-an plus ya. Jadi pesta orang Amerika yang serok bawah. Nah, ini benar berikutnya masih naik lagi tapi terukur 0,13%, hari berikutnya
plus 1,7% dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Ya. Di intinya valuasi perhatikan ya, tanda-tanda perbalikan arah ya. Seperti ini 8,7%. Besok masih merah ya, jaga-jaga buy. Jadi hold, besok merah buy. Ya itu ya. Mungkin bisa dijelaskan di video kedua. Ini video terlalu panjang, nanti takutnya malah hilang semua ya. Jadi kita ingin panjang tapi terus hilang. Kita mulai dari awal terlalu lama. Ya cukup ya. Kita stop. Mungkin dilanjutkan di video yang kedua. Salam sehat.